saudara-saudari yang tersayang dan terkasih. Bagaimana suasana hati kalian? Sepi? Kayak channel saya dong. Tapi gak apa-apa ya kan? Karena hidup harus terus berjalan. Kita tentunya harus terus melakukan yang terbaik. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Wish Taxi. Film ini berasal dari Korea Selatan dan dibintangi oleh Kim San Young, Han So Young, Jang Seong Won, dan almarhumah Oh In Hye. Film ini bergenre komedi romantis. Jadi, tanpa banyak bicara lagi, inilah Wish Taxi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang supir taksi bernama Agus sedang makan malam bersama dengan teman-temannya. Dan rencananya mereka akan pergi ke tempat pijat plus-plus untuk merilekskan tubuh dan pikiran mereka. Namun si Agus yang tak memiliki uang sepeser pun berdalih karena dia ditelepon oleh bosnya untuk segera pergi ke kantor. 다음엔 꼭 다른 데서 하자고. 알았지? 간다. Si Agus yang tak jadi ke tempat pijat plus-plus melampiaskan hawa nafsunya di dalam taksinya sambil menonton film JAV HD. Tetapi saat dia lagi merasakan enaknya goyangan tangannya sendiri, dia malah ditelepon oleh seseorang untuk menjemput penumpang VIP. Rupanya penumpang yang akan diantarkan oleh Agus adalah kakek Sugiono bersama dengan ani-aninya yang bernama Juni. Melihat bahwa wanita itu sangatlah cantik dan manis, inilah yang dilakukan oleh Agus. 조금만 더. 조금만. 이만 뭐해? 출발하지 않고. Setelah mengantarkan penumpang itu ke hotel, Agus rupanya tak langsung bergegas pergi. Dia berhenti di pinggir jalan karena masih kepikiran akan kecantikan Juni sampai ia ketiduran. Tak diduga, Juni menghampiri taksi Agus dan meminta Agus untuk mengantarkan dirinya pulang. Berasa seperti mimpi, Agus pun mengiyakan Juni dengan terbata-bata. 예. Di dalam perjalanan, Juni curhat kepada Agus betapa pedihnya hatinya untuk menjalani kehidupan yang begitu keras. Serasa dia ingin mati saja, karena dirinya sudah tak tahan hidup seperti itu. Agus yang ingin mencoba untuk mengobrol dengan Juni mengatakan bahwa dirinya juga sangat ingin mati. Juni pun bertanya apakah Agus dari perkumpulan orang-orang yang ingin bunuh diri. Agus yang sebenarnya hanya ingin memiliki percakapan yang nyambung dengan Juni harus berbohong dan mengiyakan pertanyaan Juni. Juni yang merasa bahwa dia memiliki teman memberikan nomor HP-nya kepada Agus dan meminta Agus untuk meneleponnya jika di grupnya itu ada acara pertemuan. 좋은 기회가 될지도 모르겠는데. 이쁘다. Agus yang melihat sebuah kesempatan emas untuk lebih dekat dengan Juni pun pergi ke warnet terdekat untuk membuat sebuah grup di mana grup itu akan diisi oleh orang-orang yang sudah kehilangan harapan untuk hidup. Dan Agus menuliskan di grup itu sebelum mereka akan melakukan tindakan yang cukup mengerikan itu, mereka akan menghabiskan waktu mereka dengan melakukan 3 hal yang menjadi keinginan terakhir mereka. 좋아. Tibalah waktu pertemuan yang telah ditetapkan oleh Agus. Terlihat Agus sedang menunggu kedatangan Juni dan orang-orang yang ingin bergabung dengan grupnya. Lalu datanglah seorang wanita yang bernama Mei untuk bergabung dengan Agus. Setelah itu datang pula Juni dengan dandanan yang super cantik yang membuat Agus semakin gelagapan. Saat mereka bertiga sedang bersenang-senang, datanglah seorang wanita yang bernama Anggun untuk bergabung dengan mereka bertiga. Berbeda dengan Juni dan Mei, Anggun terlihat lebih memiliki beban yang berat karena dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun selain memegangi HP-nya. Di momen itu, mereka mencurahkan isi hati mereka, mengapa mereka ingin mengakhiri hidup mereka sendiri. Juni yang mengalami masalah keuangan tak tahan dengan hidupnya, karena hidupnya ia habiskan hanya untuk membayar hutang-hutangnya yang begitu banyak. Si Mei yang selalu gagal dalam percintaannya merasa bahwa tak ada yang bisa ia harapkan lagi dari semua laki-laki yang mendekatinya karena selalu saja dia dikecewakan. Anggun dengan singkat dan padat mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki alasan untuk meneruskan hidupnya. Kalau Agus, kita tahu semua bahwa tujuan dari Agus bukanlah melakukan bundir, melainkan untuk mencicipi si Juni. Bajingan memang.
죽지 못해 산다는 말이 싫었거든. Si Mei lalu mengingatkan Agus tentang 3 keinginan terakhir mereka sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Juni lalu mengatakan bahwa keinginannya adalah kehidupan yang mewah, bisa makan di restoran yang mahal, dan bisa membeli barang-barang branded yang dibuat oleh desainer-desainer terkenal. Mei pun lalu menanyakan kepada Agus hal apa yang ia ingin lakukan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Agus dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia ingin pusreng dengan perempuan sebanyak mungkin. Si Mei lalu mengatakan bahwa Agus sangat beruntung karena dari mereka bertiga adalah perempuan. Dan inilah reaksi si Agus. Keesokan harinya, Agus membawa mereka bertiga ke sebuah restoran paling terkenal dan mahal untuk makan siang bareng. Agus memesankan mereka semua makanan spesial buatan koki terkenal untuk menjadi menu makan siang mereka berempat. Setelah makan mewah itu dihidangkan, seorang pelayan restoran itu mengatakan kepada Agus bahwa seseorang telah menunggunya di bawah. Agus pun dengan segala kesokannya dan kepercayaan dirinya meminta izin kepada Juni, Mei, dan Anggun untuk pergi sebentar. Para wanita cantik itu pun dibuat sangat keheranan oleh si Agus. Rupanya, orang yang ditemui Agus adalah kakek Sugiono yang kemarin dia antarkan ke hotel bersama Juni. Hotel dan restoran itu rupanya adalah milik dari kakek Sugiono. Agus lalu mengatakan bahwa dia punya foto kakek Sugiono sedang bermesraan dengan wanita seksi. Dan jikalau kakek Sugiono tidak mau foto itu tersebar luas di internet, maka kakek Sugiono harus membayar semua tagihan makan siang mereka. Agus juga meminta kartu kredit kakek Sugiono supaya dia bisa berbelanja. Dan setelah itu, mereka berdua impas. 회장님, 복 받으실 겁니다. Setelah makan siang mereka selesai, Agus membawa mereka ke sebuah mall mewah untuk berbelanja. Karena ini adalah daftar keinginan Juni, maka Agus menyuruh Mei dan Anggun untuk mencari makanan penutup. Sementara dia dan Juni akan membeli semua yang diinginkan oleh Juni. 안 돼요, 안 돼. 안 간다. Agus pun membeli semua benda yang diinginkan oleh Juni. Mulai dari perhiasan mewah, tas import super mahal, sampai baju yang dibuat oleh desainer terkenal diborong oleh Agus. 언니 동지, 행복해? Setelah puas berbelanja, Agus membawa mereka ke sebuah villa yang cukup besar untuk menjadi tempat beristirahat mereka sebelum mereka melanjutkan kembali pertualangan mereka. Dan sebelum benar-benar beristirahat, Agus mengajak mereka makan malam bareng sambil mabuk-mabukan. Dan terlihat Anggun mulai nyaman dengan mereka bertiga karena tingkah laku lucu dari si Agus. Mei yang cukup mabuk berat pada saat itu harus dibopong oleh Anggun menuju kamar mereka dan tinggallah si Agus dan Juni berduaan di luar. Pada saat itulah momen-momen yang ditunggu oleh Agus datang secara tidak diduga, di mana Juni secara secepat kilat menyambar bibir Agus dengan kecupan yang manja. Juni mengatakan bahwa saat ini mereka akan memenuhi keinginan si Agus yang bajingan. 드디어 지은이랑 하는구나. 오늘 밤 내가 너를 아주 그냥 잡아먹을 거다. Rupa-rupanya keganasan Agus tak berbanding lurus dengan kemampuan juniornya untuk bertahan lebih lama. Ya, Agus hanya membutuhkan waktu semenit untuk memuntahkan mayones dari juniornya. Agus tampak sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Dia meminta kepada Juni untuk melakukannya sekali lagi, tetapi Juni menolaknya dengan mentah-mentah. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan keinginan mereka. Kali ini, mereka akan memenuhi keinginan dari Mei, di mana mereka mengacaukan pernikahan dari mantan Mei dengan Mei yang menyamar menjadi mempelai wanitanya. Tapi sayang, mereka berempat malah berakhir di kantor polisi karena mereka dilaporkan oleh mantan pacar si Mei. Dan setelah perdebatan panjang yang cukup menggelikan, mantan pacar Mei akhirnya mau menarik laporannya. Karena dia juga takut dilaporkan oleh mereka atas kasus penipuan karena telah menipu Mei dengan berkata bahwa dia akan menikahi Mei, tetapi dia tidak lakukan. Anggun yang kita lihat sedari awal hanya diam saja. Kini dia mengungkapkan juga salah satu dari keinginannya. Anggun mau mereka semua berlibur ke tempat yang adem dan tenang, yaitu sungai. Mereka semua pun setuju untuk pergi menuju sungai yang diinginkan oleh Anggun. Tetapi di perjalanan, Mei merasa mereka butuh beristirahat terlebih dahulu, supaya mereka bisa berpergian dengan selamat setelah perjalanan panjang yang mereka jalani. Dan Agus kembali merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuknya. 아싸, 이거지, 이거. 뭐 같은 됐다, 이제.
Mereka pun berhenti di sebuah motel, dan Mei langsung memesan 2 buah kamar, satu untuk Juni dan Anggun, dan satunya lagi untuk Mei dan Agus. Mei mengatakan bahwa dia menambahkan satu lagi daftar keinginannya, yaitu pusreng dengan Agus. Agus yang harus menjaga Pride pun pura-pura terkejut dengan keinginan Mei. Padahal mah itu yang dia mau. Agus bangsat memang. 얼른! Sama seperti saat bersama Juni, Agus sama sekali tidak mampu bertahan selama semenit. Agus lagi-lagi kecewa terhadap dirinya sendiri, karena yang dia inginkan selama ini hanya melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika ada kesempatan, juniornya malah membuatnya malu. Dan dia pun harus rela diledek oleh Mei dan Juni. 그만들 좀 웃지. 오빠 동지, 맨날 오공주를 해결해. Singkat cerita, setelah mereka tiba di sungai yang mereka tuju, kita semua akan dibawa flashback ke masa lalu Anggun. Mengapa dia ingin sekali mengakhiri hidupnya. Terlihat dia dengan seorang pria berada di rumah sakit dalam keadaan terluka parah. Dari pakaian yang dipakai oleh Anggun, bisa kita pastikan bahwa ia dan pria itu baru saja mengadakan acara pernikahan mereka berdua. Dan mungkin setelah acara pernikahan mereka berdua mengalami kecelakaan yang membuat suami dari Anggun meninggal dunia karena terluka parah. Jadi, itulah alasan Anggun merasa bahwa dia tidak lagi memiliki alasan untuk hidup, seperti yang ia katakan waktu pertama kali mereka mengadakan pertemuan. Sepulang mereka dari sungai, Anggun kembali mengatakan keinginan selanjutnya yang ia ingin lakukan. Sebagai teman yang baik, Juni, Mei, dan Agus dengan senang hati mendengarkan keinginan Anggun, walaupun mereka sudah kelelahan. Anggun mengatakan bahwa keinginan selanjutnya adalah pusreng bersama dengan Agus. Mei dan Juni pun mendukung penuh keinginan Anggun, walaupun dukungan itu adalah sarkas kepada Agus yang terlalu lemah. 대박! 출시! Selanjutnya di kamar hotel, Anggun dan Agus terlihat begitu canggung. Mereka berdua pun berusaha melawan rasa canggung itu dan melakukan pusreng penuh dengan penghayatan. Dan kali ini Agus benar-benar melakukan pekerjaan dengan sempurna. Tidak seperti yang ia lakukan saat bersama Mei dan Juni. Bersama Anggun, Agus bisa bertahan sampai pagi hingga mereka ketiduran karena kelelahan pusreng. 이젠 괜찮아졌을까? Di pagi hari itu, Juni mengatakan bahwa keinginan terakhirnya ialah dia ingin mereka menyendiri terlebih dahulu selama 2 hari. Karena bagaimanapun juga sebentar lagi mereka akan meninggalkan dunia ini. Agus yang sebenarnya sedari awal hanyalah mau modusin mereka pun setuju dengan pendapat Juni. Berbeda dengan Anggun yang tak punya tempat tujuan untuk pulang lagi, merasa agak galau karena akan berpisah dengan mereka. Anggun mengatakan kepada Agus bahwa dia tidak akan jauh dari tempat itu, lalu dia pun pergi juga. 다녀오세요. 여자도 좋고 사랑도 좋지만 이게 정말 마지막 기회라고. Kita lalu dibawa bersama Juni di mana dia ditelepon oleh ibunya. Ibunya mengatakan bahwa dia telah menjual rumahnya untuk melunasi semua hutang-hutang Juni. Dan Juni tidak perlu lagi terjebak di dunia prostitusi yang telah merenggut kebahagiaannya. Ibunya mengatakan bahwa dirinya memang bukan ibu yang baik buat Juni, tetapi dia sangat mencintai Juni dan tidak ingin kehilangan Juni. Juni pun sangat terharu atas apa yang telah dilakukan oleh ibunya. 미안해요, Kita berpindah lagi kepada Mei di mana dia ingin menemui mantan kekasihnya yang kemarin. Karena dia ingin meminta maaf untuk terakhir kalinya. Tetapi Mei malah semakin hancur ketika melihat mantan pacarnya itu telah memiliki pasangan baru lagi. Mei pun menjadi sangat sedih dan mengurungkan niatnya itu. 내가 미쳤지. Anggun pun terlihat duduk di sebuah bangku taman sambil memandangi foto dirinya saat bersama dengan suaminya itu. Di sini terlihat Anggun sangat merindukan suaminya karena tak henti-hentinya dia menangis menahan rindu yang sudah begitu dalam. Di sisi lain kita melihat Agus sedang bimbang dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya karena dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal gila itu. Tetapi satu sisi dia telah nyaman dengan para wanita itu karena mereka bertigalah yang juga membuat hari-hari Agus lebih berwarna. Dia lalu teringat perkataan Anggun bahwa Anggun tidak akan jauh dari tempat mereka tadi. Agus pun langsung bergegas untuk mencari Anggun. Di momen mereka berdua ini, Anggun mengatakan kepada Agus bahwa Agus adalah orang yang sangat baik dan perhatian. Dengan penuh rasa bersalah, Agus pun mencoba untuk jujur kepada Anggun bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak ingin mati.
Yang ia inginkan hanyalah melakukan push rank dengan banyak wanita. Dia mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan mereka bertiga untuk mendapatkan apa yang ia inginkan sejak saat dia membuat grup itu. Dan apakah saya pantas dikatakan baik? Tanya Agus. Anggun lalu mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan alasan Agus membuat grup ini. Tapi yang ia lihat adalah perjuangan Agus untuk mewujudkan semua keinginan mereka bertiga. Jadi bagi Anggun, Agus adalah orang yang sangat baik sejak saat pertama kali mereka bertemu. 그렇게 생각해요? Tibalah di hari pertemuan mereka. Agus mencoba bertanya untuk meyakinkan mereka apakah mereka harus benar-benar melakukan hal itu. Mei pun sangat marah terhadap Agus karena dia merasa bingung. Agus yang telah membuat grup ini dan mengumpulkan mereka, tetapi sekarang Agus malah bertanya seperti itu, seakan-akan Agus tidak benar-benar ingin mati. Agus lalu menimpali Mei dan mengatakan bahwa dia merasa kembali menemukan hidupnya setelah bertemu dengan mereka. Mereka semua memang punya alasan untuk mati, tetapi sekarang mereka telah menemukan alasan untuk tetap hidup. Jadi, untuk apa mereka melakukan hal yang gila itu jika mereka semua bisa bahagia bersama? Juni dan Anggun pun tak bisa berkata apa-apa karena tampaknya mereka juga telah menemukan semangat hidup mereka kembali. Lalu tak diduga-duga, disinilah mereka sekarang tidak jadi meninggoy. Dokter mengatakan bahwa Anggun sedang mengandung. Dan Anggun sangat beruntung, dia dan janin di dalam rahimnya baik-baik saja setelah kecelakaan itu. Mei dan Juni pun sangat terkejut dengan berita itu. Apalagi Agus. Namun, sepertinya dia sangat bahagia. Lalu datanglah ibu Juni dan memeluk Juni sembari meminta maaf kepada Juni atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dibuat olehnya kepada Juni. 우리 딸 그동안 얼마나 Beberapa hari kemudian, Anggun ingin memanfaatkan keinginan terakhirnya untuk tetap hidup. Karena dia tidak tega jika bayi dalam kandungannya itu harus menanggung beban dirinya karena bayi itu tidak tahu apa-apa. Lagi pula dia ingin mengakhiri hidupnya karena dia kesepian. Tapi sekarang dia punya seseorang untuk dia urus. Dan juga dia sangat bahagia ketika berada di samping mereka. Jadi Anggun ingin mereka semua hidup bersama saling menguatkan satu sama lain. Mei kini pun setuju dengan Anggun asalkan Juni selalu bersamanya. Di akhir cerita, Agus dan Anggun telah memiliki seorang anak gadis yang lucu. Dan Anggun juga sedang hamil anak kedua yang tinggal menghitung hari akan lahir. Anggun, Juni, Mei, mereka pun hidup bahagia bersama kecuali Agus. Karena dia tertekan sama Anggun. Ya, dia adalah tipe suami takut akan istri. 내가 무슨 빨래하고 청소하구나? 아, 예. Tetapi big respect dan standing applause untuk Agus karena dia telah menyelamatkan 3 nyawa manusia sekaligus. Agus memang top. Dan film pun selesai. Ini film bagus banget sih ceritanya, saudara-saudari. Saya juga tidak menyangka akan seseru ini karena film ini film random terseru yang pernah saya tonton. Saya sebenarnya tidak mengharapkan banyak dari film ini. Yang saya harapkan adalah ada hal yang kalian inginkan, yaitu perpusrengan. Tapi saya dapat jackpot karena film ini selain ada pusrengnya, film ini juga seru banget asli. Kalian harus nonton sih, karena mantap banget memang film ini. Tapi bagi yang belum nonton ya, kalau yang sudah nonton gak usah lagi. Nanti malah buang-buang waktu kalian. Oke lah saudara-saudari, sekian video dari saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.